Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Praktikum Agroklimatologi Growing Degree Dates atau GDD. Nama Ananda Elsa Putri. NIM 2502091. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Kelapa sawit merupakan komoditas utama yang pertumbuhan dan pembuahnya sangat bergantung pada ketersediaan panas lingkungan. Tanaman ini memiliki suhu dasar tumbuh sekitar 18-20 derajat Celcius. Di bawah batas ini, proses perkembangan melambat. Sedangkan suhu tidak sesuai dapat menghambat pembentukan bunga dan menurunkan hasil. Raja Guk et al. 2023. Hitungan hari kalender seringkali kurang akurat karena tidak memperhitungkan variasi suhu nyata. Metode Growing Degree Days atau GDD mengukur total akumulasi panas di atas suhu dasar, sehingga lebih tepat menggambarkan laju perkembangan tanaman, memprediksi waktu panen, dan menilai kesesuaian lokasi. Lubis et al. 2020. Praktikum ini dilakukan untuk mempelajari prinsip perhitungan GDD dan penerapannya pada kelapa sawit, guna memahami manfaatnya bagi pengelolaan perkebunan yang lebih efektif. Tujuan praktikum: 1. Memahami prinsip dasar perhitungan Growing Degree Days. 2. Menentukan nilai GDD untuk kondisi pertumbuhan kelapa sawit. 3. Membandingkan akurasi hitungan GDD dengan hitungan dari kalender biasa. 4. Mengetahui manfaat penerapan GDD dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Cara kerja: 1. Pengamatan pertumbuhan. Lakukan pencatatan jumlah daun yang tumbuh, lalu ukur panjang daun mulai dari pangkal hingga ujung paling muda. Lakukan secara rutin di waktu yang sama. Kedua, pengukuran suhu. Catat nilai suhu udara tertinggi dan terendah setiap hari. Data ini dipakai untuk menghitung akumulasi suhu atau growing degree days. Ketiga, perawatan tanaman. Siram tanaman dengan volume air yang sama secara teratur agar kebutuhan air terpenuhi dan pertumbuhan berjalan normal. Hasil berikut adalah tabel GDD harian selama 25 hari. Hari ke-1, panjang sawit A 35 inci, daun 8 helai. Sawit B 45 inci, daun 7 helai. Sawit C 43,5 inci, 6 helai. Dengan timin 26 derajat Celcius dan timix 28 derajat Celcius. Sedangkan di hari ke-25, panjang sawit A 38 inci, daun 8 helai. Sawit B 50 inci, daun 8 helai. Sawit C 45 inci, daun 7 helai. Dengan timins 26 derajat Celcius dan timix 32 derajat Celcius. Pembahasan, perhitungan dan pola GDD. Berdasarkan data pada tabel, perhitungan Growing Degree Days menggunakan suhu dasar tumbuh kelapa sawit sebesar 20 derajat Celcius dengan rumus GDD harian sama dengan timix ditambah timin dibagi 2 dikurang suhu dasar nilai GDD harian berkisar antara 11 sampai 14 satuan dan terakumulasi mencapai 306,0 satuan selama 25 hari pengamatan. Nilai ini sesuai dengan karakteristik wilayah dataran rendah Sumatera yang memiliki suhu harian stabil dan jarang berada di bawah ambang batas tumbuh tanaman. Wibowo et al. 2024. Peningkatan GDD terlihat jelas saat suhu maksimum mencapai 31 sampai 32 derajat Celcius, seperti pada hari ke-8, 9, 21 dan 25 yang menghasilkan GDD tertinggi 13 sampai 14 satuan. Sebaliknya, saat suhu minimum turun menjadi 25 derajat, nilai GDD harian sedikit menurun menjadi 11 sampai 11,5 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa variasi suhu harian berpengaruh langsung terhadap laju akumulasi panas yang diterima tanaman. Lubis et al. 2020. Hubungan dengan pertumbuhan kelapa sawit. Akumulasi GDD yang stabil dan berkelanjutan menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan mendukung proses metabolisme dan pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Tanaman akan memanfaatkan akumulasi panas tersebut untuk pembentukan daun dan perluasan tajuk. Setiap penambahan GDD yang cukup akan mempercepat munculnya daun baru dibandingkan dengan hitungan hari kalender biasa. Raja Guk et al. 2023.
Perbedaan nilai GDD antar hari juga mengonfirmasi bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai fase pertumbuhan tertentu tidak selalu sama setiap bulannya, melainkan bergantung pada seberapa banyak panas yang tersedia. Data ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyesuaikan jadwal pemupukan, penyulaman, maupun memprediksi kapan bibit siap dipindahkan ke lapangan. Sitorus et al. 2019. Perubahan pertumbuhan antara hari pertama dan hari ke-25. Pada awal pengamatan, dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius, sawit A setinggi 35 inci, 8 helai daun, sawit B 45 inci, 7 helai, dan sawit C 43,5 inci, 6 helai. Setelah 25 hari, dengan akumulasi GDD 306 satuan dan suhu maksimum naik hingga 32 derajat Celcius, tinggi sawit A menjadi 38 inci, tetap 8 helai, sawit B 50 inci, bertambah 1 helai, dan sawit C 45 inci, bertambah 1 helai. IOPRI 2023. Peningkatan tinggi dan jumlah daun ini sejalan dengan konsep GDD. Akumulasi panas yang cukup di atas suhu dasar 20 derajat Celcius mempercepat metabolisme dan pembentukan organ tanaman. Sawit B menunjukkan respons pertumbuhan paling nyata, sedangkan sawit A yang sudah memiliki daun lebih banyak lebih memfokuskan energi pada pemanjangan batang. Rajagogut et al. 2023. Kenaikan suhu hingga 32 derajat Celcius masih berada di rentang optimal, sehingga pertumbuhan berjalan lancar tanpa gangguan. Sitorus et al. 2019. Kesimpulan, selama 25 hari pengamatan dengan akumulasi growing degrees mencapai 306 satuan dan suhu yang berada dalam rentang tumbuh optimal, ketiga tanaman kelapa sawit menunjukkan peningkatan tinggi badan. Jumlah daun bertambah 1 helai pada sawit B dan C, sedangkan sawit A tetap, namun mengalami pemanjangan batang yang cukup nyata. IOPRI 2023. Hal ini membuktikan bahwa setiap tanaman memiliki cara berbeda dalam memanfaatkan akumulasi panas untuk pertumbuhannya. Perkembangan ini menegaskan bahwa laju pertumbuhan tidak hanya ditentukan oleh lamanya waktu tanam, melainkan sangat dipengaruhi oleh total panas yang diterima lingkungan. Rajagogut et al. 2023. Oleh karena itu, metode GDD lebih akurat digunakan untuk memantau dan memprediksi fase perkembangan kelapa sawit dibandingkan sekedar menghitung hari kalender biasa. Daftar pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.